Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yeni Tawati, dengan pengisi suara Rumi, Hancur Dalam Semalam. Selamat mendengarkan. Setelah memberikan titah kepada Dean, Aiden pun pulang ke rumah. Dia melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Hatinya masih kesal karena laporan dari para pengawalnya yang menjaga Haira dari jarak jauh. Memang mustahil untuk mereka datang ke tengah acara demi menyelamatkan harga diri Haira. Karena itu sama saja dengan membongkar identitas asli Aiden. Aiden sudah sampai di rumah duluan. Dia mulai mengatur emosinya agar Haira tidak curiga. Tak berselang lama, Haira pun datang. Perlahan dia membuka pintu. "Haira, kau baru pulang?" tanya Aiden pura-pura tidak tahu. Iya, apa kau sudah lama sampai?" tanya Haira sambil berusaha tersenyum. "Baru aja. Ada apa dengan bajumu?" tanya Aiden yang sedang menatap baju Haira yang berlumuran coklat bekas kue yang dilempar Dina tadi. "Tidak ada, kue jatuh saat aku sedang memainkannya," jelas Haira. "Kau tidak bohong kan?" "Sekedar info, warga di komplek ini penyebar gosip tercepat. Aku tidak suka mendengar apapun dari orang lain. Aku bukan bekas jatuh, tapi sepertinya sengaja dilempar," ucap Aiden. Haira menghela nafas panjang. Dia pun mulai bercerita tentang yang terjadi di acara dangdutan tadi hingga air matanya jatuh berlinang. Aiden menghapus air mata Haira dan menariknya ke pelukannya. Haira yang sangat ini memang butuh pelukan, membiarkan tubuhnya dan tubuh Aiden bersatu dalam pelukan. Rasanya sangatlah nyaman. Hatinya langsung terasa senang. "Maafkan aku, karena menikah dengankulah orang jadi meremehkan dan menghinamu." Aiden membelai rambut Haira yang masih berada di pelukannya. Haira melepaskan pelukannya. "Tidak, ini bukan salahmu. Mereka memang tipe orang sombong. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Kau membimbingku menjadi istri yang baik." Haira tersenyum. Aiden membalas senyumannya. "Terima kasih. Kau pasti lapar. Ayo kita makan," ajak Aiden. Haira mengangguk dan tersenyum. Mereka pun memakan makanan yang dibawa Aiden. Haira begitu lahap memakannya. Tenang saja, dia menahan lapar selama berjam-jam dan mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Tapi dia bersyukur karena ada bahu Aiden yang menjadi tempatnya bersandar. Selesai makan, Haira langsung membersihkan diri. Tubuhnya terasa lengket, apalagi bekas lemparan kue tadi semakin membuatnya tidak nyaman. Selesai mandi, dia langsung memilih tidur. Baik tubuh maupun hatinya begitu lelah. Aiden baru saja memasukkan motornya. Dia hendak mengambil handuk di kamar. Namun langkahnya terhenti saat melihat wajah Haira yang sudah terlelap. Wajah yang begitu damai dan polos. Wanita yang memiliki hati yang baik dan tulus. Aiden mendekat dan membungkukkan tubuhnya hingga bibirnya mencapai pipi Haira. Dia mendaratkan sebuah ciuman di pipi Haira. "Maafkan aku, karena aku tidak bisa melindungimu secara terang-terangan. Jika saja pembunuh orang tuaku sudah tertangkap, tentu kau tidak perlu hidup seperti ini," ucapnya lirih. "Dean, aku rasa dia sudah membereskan mereka. Lihat saja apa yang terjadi besok," batin Aiden. Pada pagi harinya, Haira dan Aiden kembali melakukan tugas mereka masing-masing. Hingga saat sarapan tiba, Haira terkejut melihat berita di sosial media. Pebisnis Romi utama ditangkap KPK karena kasus penggelapan pajak sebanyak 10 perusahaan selama 5 tahun. "Kenapa Haira?" tanya Aiden. "Ini orang yang melempar kue padaku, suaminya ditangkap KPK karena penggelapan pajak," saut Haira masih dengan ekspresi terkejut. "Dean, kau luar biasa. Tidak sampai 24 jam, kau berhasil membuat mereka hancur dengan membongkar kebusukan mereka. Jelas saja, setelah ini tidak ada yang mau bekerja sama dengan mereka. Bahkan semua usaha mereka akan disita negara demi mengganti semua uang yang mereka gelapkan. Aku suka caramu," batin Aiden. "Benarkah? Astaga, mereka parah sekali. Mungkin ini karma untuk mereka karena sudah membuat jahat pada orang lain," ucap Aiden. "Mungkin saja, tapi aku penasaran siapa orang jenius yang sudah menyebarluaskan data pajak perusahaan-perusahaan itu. Dia sangat hebat," Haira berdecak kagum. "Mungkin saja dia sayangin bisnis mereka sehingga menyatukan mereka dengan cara seperti itu," saut Aiden. "Dan orang yang kau kagumi itu adalah orang yang pernah kau tuduh sebagai pencuri pakaian dalam," batin Aiden. Selesai sarapan, mereka pun berangkat kerja.
Haira tampak begitu nyaman berada di boncengan motor Aiden. Aku baru tahu kalau Dian adalah supir taksi, ucap Haira di tengah laju motor Aiden. Hah? Aiden menoleh ke samping karena tidak mendengar ucapan Haira. Aku bilang, aku baru tahu kalau Dian itu sopir taksi. Teriak Haira yang mencondongkan wajahnya ke pundak Aiden agar Aiden mendengar perkataannya. Apa? Baju seksi? Tidak, kau tidak boleh memakainya. Itu bisa mengundang kejahatan. Teriak Aiden yang kembali menoleh. Aku tidak bilang baju seksi, aku bilang supir taksi. Teriak Haira kini lebih kencang. Apa? Mau naik taksi lagi? Tapi kenapa? Apa kau lebih nyaman naik taksi? Teriak Aiden. Astaga. Haira mengepalkan kedua tangannya dan meninju punggung Aiden dengan pelan. Ayah, bagian itu memang sakit. Kau pintar sekali memijit punggungku, ucap Aiden. Kau menyebalkan. Haira menambah tenaganya, pukulannya. Ah, ya benar bagian itu. Terima kasih ya, teriak Aiden. Haira tidak bisa menahan tawanya. Dia tergelak di atas motor yang sedang melaju. Tingkah Aiden memang sangat menghibur hatinya. Aiden tersenyum. Usahanya yang berpura-pura tidak dengar demi menghibur Haira akhirnya berhasil. Kini dia mendapatkan senyuman dan tawa keceriaan Haira kembali. Mereka sudah sampai di kantor Haira. Haira menyalip tangan Aiden dan tersenyum. Terima kasih ya, ucapnya. Berterima kasih untuk apa? Aiden mengejutkan dahinya. Kenapa sudah menghiburku sepanjang jalan? Ucap Haira. Menghibur apa? Tanya Aiden pura-pura tidak tahu. Sudahlah, pokoknya terima kasih. Haira pergi menuju dalam kantornya. Dia tampak sangat senang dan bersemangat hari ini. Sedangkan sepanjang jalan, Aiden tersenyum melihat perkembangan hubungan dengan Haira yang semakin membaik. Tunggu. Apa maksudnya? Apa dia berterima kasih karena aku tuli? Astaga Haira. Aiden semakin melebarkan senyumannya sambil geleng-geleng kepala. Sesampainya di kantor, Aiden langsung masuk ke dalam ruangan karyawan biasa. Dia melihat rekan kerjanya sedang bergosip ria mengenai berita yang viral pagi ini. Dia tahu betul, berita seheboh ini tidak mungkin membuat orang cuek. Yang ada orang-orang akan menjadikannya bahan gibah. Karena di zaman ini, sangat sulit temukan orang yang bersedih atas kemalangan orang lain. Yang ada mereka malah sibuk menceritakan kejelekan orang lain. Aiden menyuruh Dian melintasi dari ruang karyawan agar semua rekan kerjanya tidak berlama-lama menghibah karena itu sangat mengganggu telinganya. Dan benar saja, 5 menit kemudian, Dian lewat dengan penyamaran sebagai CEO. Seketika ruangan langsung sepi dan semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Terima kasih. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.